Kalau di market yang lagi jelek kayak sekarang, mungkin lebih cocok scalping atau trading ya kayak Helen. Kalau misalnya buat investing long term masih kurang. Kalau investing itu mungkin cuma bisa di saham-saham yang mungkin kayak blue chip ya. Kayak contohnya misalnya BRI, Mandiri itu lagi oke di crash sekarang. Kenapa? Karena dividennya gede. Semakin dia sahamnya semakin turun, dividennya itu makin naik soalnya. Jadi contohnya BRI itu per hari ini tuh dividennya tuh 11%. Mandiri itu dividennya 10%. Jadi ibarat kalau kita ambil hutang di bank aja bunganya 7%, masukin ke sini udah untung. Udah untung ya. Masih bisa untung gitu. Nah, ini cuman main saham dividen. Nah, tapi kalau main triknya lo pada. Ini lagi sambil mikir ya juga gitu. Kalau sini pergi ke bank. Gadein. Nah, kalau main gini ya kita udah tahu emang kita ngincernya dividen, jangan takut sahamnya turun. Gitu. Kita udah tahu emang kita kan ngincernya dari dividennya. Kalau misalnya setelah bagi dividen sahamnya turun ya it's okay gitu. Ya justru turun beli lagi supaya nanti tahun depan dapat dividennya lebih besar lagi. Seperti itu cara permainannya. Oke, jadi kalau dari Ko Andri lebih bagus kayak scalping aja gitu. Iya, tapi selain saham-saham blue chip ini yang dividennya gede, yang lain-lainnya saya cuma berani trading dulu untuk sekarang. Karena ekonomi Indonesia menurut saya lagi kurang baik gitu. Kan dari segi makro luar negeri sebenarnya sudah membaik. Kayak perang Iran sama Amerika itu sudah mereda, tapi dari dalam negerinya menurut saya kita masih lemah ya. Gitu. Karena percuma nih kalau kita udah bisa analisa saham yang bagus, tapi kalau asingnya outflow terus, ya rugi juga gitu. Rugi Apa juga. tuh yang jadi concern sekarang? Yang jadi concern spending pemerintah terlalu besar sebenarnya. Spending pemerintah terlalu besar. Jadi ya bisnis itu kan based on trust ya. Kayak contohnya saya berbisnis sama ibu nih, kan kita based on trust. Kalau kita no trust, saya nggak mungkin berbisnis sama ibu. Nah, investor asing juga sama. Dia mau invest di Indonesia itu dia harus ada trust sama pemerintah Indonesia, sama ekonomi Indonesia. Kalau dia tidak ada trust, there is no business, there is no investment gitu loh. Jadi dia merasa ekonomi Indonesia ini kurang menarik. Contohnya misalnya daripada gua taruh di Indonesia, hutangnya lagi banyak, lagi besar, ekonominya kayaknya lagi kurang baik. Terus ya kalau misalnya saya ngomong sama investor luar negeri gitu ya, saya ada ngobrol, mereka selalu tanya, the problem with your country is number one is corruption. Gitu. Nah jadi masalahnya itu. Lalu jadi ya kalau misalnya there is no trust ya akhirnya asingnya outflow. Nah asing itu dari Januari sampai sekarang tuh udah outflow puluhan triliun di bursa saham Indonesia. Nah sedangkan kalau kita lihat bursa saham asing yang lain naik. Kayak contohnya Korea naik, Jepang naik. Ya artinya dia pindahin duit dari Indonesia, dia pindahin aja ke yang lebih seksi, ke Korea, ke Jepang. Nah itu yang terjadi sebenarnya di Indonesia. Nah jadi pemerintah kita harus bikin trust dulu. Setelah ada trustnya, baru uang bisa masuk. If there's no trust, there's no money coming in. Gitu.